cinta Yesus. La 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 la, sayang Yesus. Bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Seluruh hidupku diakanku menyembahmu dan hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, diakanku menyembahmu, diakanku Kami tahu Kau ada di tengah-tengah umat-Mu pada sore hari ini. Di mana 2-3 orang berkumpul, janji-Mu Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau Yehovah Syama, Allah Maha hadir. Kau Immanuel, Allah beserta kita. Kami lebih dari 2-3 orang Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapa, Kau beracara pada sore hari ini. Kuasai hati dan pikiran kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Sekeliling tempat ini ada pembakaran malaikat-malaikat dengan tembok berapi. Mari Roh Kudus atas bawah diri kanan depan belakang Tuhan. Dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Jika kami datang beribadah bukan biasa-biasa lagi Tuhan, tapi ada sesuatu yang luar biasa. Pada saat kami masuk hadirat Tuhan, pada saat kami datang beribadah kepada-Mu Bapa, ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati kami. Ada satu benih firman-Mu Tuhan, sepatah kata saja Tuhan, maka akan terjadi mujizat, terjadi pemulihan, terjadi pembalikan keadaan, terjadi terobosan di dalam hidup kami, dalam jiwa kami, bahkan sampai ekonomi, pekerjaan, keluarga kami semuanya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Berfirmanlah Bapa pada sore hari ini. Kuasai dalam bibir hamba-Mu, dalam hati-Mu sendiri Tuhan yang berbicara Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama
nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan dari Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Saya rasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah sidang jemaat di tempat ini. Amin. Amin. Haleluya. Perkenalkan dulu, nama saya Ibu Maria. Saya bertemu dengan Bapak Gembala ini di GPI Salembaran ya, Salembaran Jaya ya. Puji nama Tuhan. Saya juga Tuhan bawa ke YouTube, namanya PAZ Agape, Pasukan Akhir Zaman Agape. Karena saya waktu umur 20 tahun saya pernah mendengar suara Tuhan audible. Itu sekali-kalinya suara Tuhan Yesus berbicara. Waktu itu saya juga nggak tahu ya, mungkin saudara di tempat ini siapa yang pernah mendengar suara Tuhan, angkat tangan. Di kuping langsung. Langsung jabatan tangan. Wes. Boleh bersaksi Ibu. Ada lagi selain Ibu? Ada lagi yang pernah mendengar suara Tuhan? Ada lewat firman, lewat kebaktian, lewat hamba-hamba Tuhan, lewat berbagai peristiwa, bahkan bisa lewat mimpi dan penglihatan ya. Tuhan berbicara berbagai cara untuk Dia mau berkomunikasi dengan kita anak-anaknya ya. Apalagi di penghujung akhir zaman ini ya, kemarin terjadi gempa di Cianjur saudara. Waduh, saya jadi teringat masa kecil saya tuh di Sukabumi, orang Sunda. Saya dari SD, TK, SD sampai SMA saya di Sukabumi, pernah mengalami gempa bumi. Karena Sukabumi itu juga termasuk rawan gempa, saudara ya. Jadi saya waktu itu sore-sore tengah malam itu saudara, gempa itu begini saudara. Ada yang gempa begini menghancurkan, tapi ada yang horizontal, ada yang vertikal begini. Lari semuanya. Itu genteng itu pada tuk jatuh, itu bisa ketimpa kepala orang, bocor. Ada juga yang meninggal karena apa? Ini kena kepala, saudara. Bahaya, saudara. Makanya kemarin hampir 300 orang yang meninggal di Cianjur, saudara. Sekarang yang jadi pertanyaan kita, mereka meninggal dalam 1 hari saja, kemana jiwa mereka? Mereka yang belum mengenal Kristus, mereka yang belum mengenal jalan keselamatan. Apakah kita pernah berpikir seperti sejauh itu? Mereka meninggal rame-rame 300 orang dalam mungkin sehari itu, saudara. Kemana jiwa mereka? Tanpa Kristus, tanpa jalan keselamatan ya. Menuju kebinasaan, saudara. Oleh sebab itu menjadi tugas kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan keselamatan. Mungkin ke teman, saudara, tetangga, ya mungkin keluarga kita yang masih jauh dari Tuhan, yang belum percaya Yesus. Tugas kita mendoakan, tugas kita kasih tahu. Ya, jangan sampai darah mereka tertanggung sama kita. Ya, pas sudah di neraka bilang, kamu sih nggak kasih tahu saya. Sedih nggak saudara? Sedih, kita dituntut sama Tuhan, saudara. Oleh sebab itu kita kasih tahu, kita kabarkan, kita beritakan. Waktu sudah singkat, hari-hari ini tambah jahat. Ya, pada akhir zaman terjadi manusia bertambah jahat, kemudian egois, mementingkan diri sendiri. Ya, yang penting gue udah selamat lah, yang penting gue udah percaya Yesus, udahlah yang lain bodo amat. Bisa begitu, saudara? Berarti saudara tidak punya kasih Tuhan. Sedangkan Tuhan aja datang ke dunia ini untuk menyelamatkan. Dikatakan Yohanes 6 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya beroleh selamat ya. Jadi tugas kita ya saudara, mulai hari ini kita jangan jaim-jaim, egois ya, berbagi ya, maupun juga ya kalau tetangga ada yang susah, kita ada beras sedikit, indomie sedikit, kita berbagi. Tuhan itu tidak pernah menghutangi orang-orang yang suka memberi ya saudara ya. Jadi kita ini mengutangi Tuhan kalau kita membagi pada orang yang kekurangan ya, apalagi berbagi firman, berbagi kesaksian, memberitakan kabar baik dalam keselamatan ya. Puji nama Tuhan. Tema kita pada sore hari ini mengenai di dalam Matius 8
Matius 8 ayat yang 23 sampai 27 ya. Yang sudah dapat kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama ya dengan suara yang keras ya. Saya tahu di jemaat ini semua semangat, antusias, amin. Ya, 1, 2, 3. Perikopnya, angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sepojok-pojok mengamukkan angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadap angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Ya, perikopnya pada sore hari ini mengenai angin ribut diredakan ya. Ya, angin berbicara apa? Badai berbicara apa? Ya, itu berbicara masalah, berbicara problem, berbicara bencana, berbicara ya udah PHK, nggak ada lagi pekerjaan. Kedepannya dari 2020 banyak sekali pengurangan karyawan, saudara ya. Bahkan ada juga yang kena sakit penyakit, apalagi belum kelar lagi ini COVID, saudara ya. Waduh, gimana ya saudara masa depan kita? Apalagi tahun depan katanya tahun kesusahan, ya, mana ada kelaparan, ada bencana, ada perang di depan kita. Itu sudah difirmankan di Alkitab, sudah ada. Pada akhir zaman akan terjadi masa-masa yang sukar. Saudara udah sukar belum? Siapa yang udah sukar angkat tangan? Gak apa-apa, jujur, udah sukar nih, jujur polos sama Tuhan. Enggak, saya masih ada tabungan, saya masih ada deposito, saya masih punya warung toko, saya masih punya anak yang bekerja, saya masih punya suami dagang, ya. Ada juga yang belum merasakan, ya. Tetapi semua menuju kesusahan besar, karena Tuhan sudah tertulis akan terjadi kesusahan besar di depan kita. Apakah kita sudah siap? Apakah masih santai? Atau membiarkan Tuhan tertidur di dalam kehidupan keluarga kita? Yang penting enak, masih bisa makan, masih bisa belanja, masih bisa ke pasar, masih bisa ke mall gitu ya. Seringkali kita anak Tuhan tidak berjaga-jaga. Tuhan saja bilang ke muridnya, jangan tidur, bangun. Tidak sanggup engkau berjaga-jaga 1 jam saja. Ya kalau perpuluhan waktu 24 jam sehari harusnya 2 jam 40 menit. Ya. Tuhan hanya minta 1 jam saja, sanggup pak kita? Siapa di sini sudah doa pagi tiap pagi bangun, atau dalam sehari doa malam atau doa siang nih? Sehari 1 jam, coba angkat tangan, nanti dapat hadiah. Ini kayak anak kecil. Ya udah tuh ibu tuh rajin tuh 1, 2, 3. Yang lainnya masih bolong-bolong ya, entah semangat atau lagi ada masalah baru cari Tuhan. Siapa yang ada masalah baru cari Tuhan? Angkat tangan. Tiba-tiba difitnah, tiba-tiba dimaki orang, tiba-tiba kehilangan motor, tiba-tiba ada aja sakitlah, kebocoran, haruslah ke rumah sakit, ada aja pengeluaran yang tak terduga, baru cari Tuhan. Ya, apalagi yang tidak bisa kita tangani. Misalnya penyakit tiba-tiba. Suatu hari saya punya teman, dalam sehari tiba-tiba dia cerita sama saya, Bu Maria saya ada problem. Tadinya dia nggak mau cerita sama saya. Umurnya 38, sebelum COVID ya kita ketemu. Masalah apa? Saya pikir ada masalah sama suaminya. Biasa ibu kan curhatnya masalah suami, ya kan? Ternyata enggak, saudara. Dia bilang, Bu Maria, aku ini divonis dokter kanker stadium 4. Aduh, saya kaget. Dia 38 tahun, masih cantik, girly, suka make up, dandan. Tiba-tiba badai datang, saudara. Saudara sudah siap belum? Tiba-tiba kematian anakmu,
dalam, puing-puing mati di dalam. Sudah siap belum saudara? Ya, ini kayak teman saya tiba-tiba kanker langsung stadium 4, nggak ada obat. Sudah siap belum kita di kedepannya? Ya, kita harus berjaga-jaga, kita harus berdoa, kita siapkan roh kita. Jangan sampai nanti ke depan kita masalah yang berat, beban datang begitu bertubi-tubi kayak badai saudara dalam hidup, membuat kita terombang-ambing, membuat kita benar nggak sih Tuhan, mana Tuhan? Aku kan tiap minggu ke gereja, tetapi kok mana Tuhan? Kita udah minta tolong, menjerit sama Tuhan, tidak ada jawaban. Karena apa saudara? Nggak dekat sama Tuhan, nggak pernah bangun hubungan sama Tuhan, nggak pernah setiap pagi berlutut cari Tuhan, berdoa, baca firman, itu firman itu suara Tuhan. Tuhan akulah firman hidup, roti hidup yang turun dari surga, harus kita makan. Saudara ke gereja paling ke tempat ini 1 jam 2 jam, ya cuma sekali aja dengar firman. Saudara kalau makan sekali doang gimana? Lapar, mati, pingsan. Begitu juga rohani kita, apalagi kita harus berperang. Karena iblis bilang, aku berkeliling mencari mangsa, mencari. Saatnya lemah kalian saudara semua, lemah dicaplok sama iblis. Biar murtad, ngapain Tuhan-Tuhanan, ngapain, udah lepas iman. Ya nih gua kasih duit kalau yang kekurangan duit, nih gua kasih ini, gua akan iming-iming dari gua kegelapan, mendingan ke dukun ini, ke dukun ono, ya saudara. Aduh, manusia pengen cesplong, instan, cesplong aja pengen, masalah langsung selesai. Ke dukun ini, ke dukun itu yuk, waduh saudara. Aduh Tuhanku Yesus, kalau kita nggak kuat iman, kita tidak pernah bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, maka kita akan lemah. Kita akan dimangsa oleh si jahat. Seperti teman saya ini yang langsung 4 itu saudara, saya bilang mendingan kamu jangan percaya dokter Indonesia ya, bukannya saya tidak mempercayai dokter Indonesia. Coba kamu luar negeri ada dokter yang spesifik ya, spesial. Cek lagi, masa di Indonesia langsung periksa langsung stadium 4 kanker payudara saudara, ya kan? Waduh, saya bilang akhirnya benar dia ke Malaysia, ke Singapura, diperiksa benar sama itunya, diagnosnya. Nah mulailah saudara ya, kaki tiba-tiba bisa lumpuh loh saudara, nggak bisa jalan, nggak napak saudara. Saya geret-geret ke KKR minta kesembuhan, tapi memang ada kalanya Tuhan tidak menyembuhkan. Ayo saudara, udah doa, udah puasa, udah nangis, udah jengking, udah apa segala, udah ke dokter pun dia bilang habis duit, nggak sembuh juga. Kenapa? Suaminya punya bos, begitu juga sakit kanker, habis sampai miliaran ke luar negeri karena bos kan, nggak sembuh juga, meninggal. Jadi dia pikir udahlah doa aja, benar ya, daripada ke dukun saudara, ya mending ke Tuhan, ya ke Tuhan. Kita datangin, kita doain, dari dia seger cantik sampai punya tuh pus tulang sampai mengecil saudara ya. Tapi daripada tadinya semangat terus loyo lagi, kita kasih semangat lagi, kita doain lagi, kita nyanyi, besuk. Nah kayak bapak tadi yang kesaksian, seringlah besuk teman, tetangga, apa gitu loh. Kalian dengar lagi sakit, lagi kematian, dia lagi ada masalah, datang, bisa curhat, bisa doain, itu benar saudara ya. Besuk jiwa-jiwa ini yang dalam keadaan lemah, dalam keadaan kekurangan, keadaan sakit, penyakit. Kita ada kuasa Tuhan, doain, bisa sembuh bisa, tapi ada kalanya Tuhan biarkan imanmu seperti apa ya, sampai Sadra Mesa Abednego sekalipun Tuhan tidak menolong, mau nggak tetap percaya Yesus? Sekalipun sakit kanker pun tidak sembuh, mau nggak tetap percaya Yesus? Atau murtad? Teman saya bisa murtad tuh saudara, dia terus cari Tuhan, terus dekat Tuhan, terus minta sama Tuhan, terus bersama sini KKR kita anterin saudara ya. Tapi akhir ujung hidupnya saya lihat imannya tetap kokoh ya, sekalipun Tuhan tidak menyembuhkan, sekalipun Tuhan tidak menolong, imannya tetap ada. Pada suatu hari kami ke retret, ke saya teman yang lain bertiga retret di puncak, kita doain yuk
temen ini gimana nih Tuhan, kalau mau Tuhan sembuhkan, karena udah bertahun-tahun ya, udah sampai badannya kecil, kurus, sampai patah kaki aja nggak berasa, saking sel-selnya itu kebas ya. Jadi paha itu tulangnya patah karena saking kurusnya kan, udah nggak terasa sakit, patah tulang aja. Jadi kita berdoa waktu itu di puncak sama teman yang lain, bilang Tuhan kasih ya Tuhan. Jadi kita kalau doa dalam kedalaman roh itu, Tuhan kasih penglihatan, kasih pendengaran. Apa ini teman kita nih yang sakit, yuk kita doain rame-rame bertiga saudara. Terus saya dapat kamera penglihatan, dia udah berdiri loh, udah jalan, tadi udah terbaring terus, udah tidak bisa bangun dari ranjang. Mandiin pun mamanya yang mandiin, ngelakuin. Wah, kita seneng nih, berarti sembuh nih menurut kita ya. Ternyata pas kita kalau naik puncak habis doa itu, ternyata dipanggil Tuhan ya. Ternyata dia sembuhnya di surga, ada kaki yang baru, amin. Beri kemuliaan Tuhan. Jadi tidak goyang, tidak tetap kokoh sama Tuhan. Walaupun dari sakit itu dia sempat down loh, sempat kecewa sama Tuhan, sempat sakit hati, sempat pahit ya. Kita pemberesan, kamu sakit hati sama siapa? Doain pemberesan. Katanya kalau sakit kanker kan katanya nyimpan kepahitan ya. Jadi Bapak di tempat ini jangan ada sampah-sampah di hati ya. Kalau udah kepahitan, butuh orang-orang, lepaskan pemberesan ya. Jika itu terjadi kepadamu, berdamailah dengan setiap orang. Ada firman-Nya. Kita duluan ya untuk salaman, minta maaf walaupun tidak salah. Gua nggak salah, dia yang salah. Dia nggak bakal beres-beres saudara ya. Berarti kita datang merendahkan hati, maaf ya, saya sempat begini kecewa atau apa, tapi saya maafkan saya dan saya juga memaafkan ya. Jadi Tuhan itu harus dibangunkan dalam hidup kita, jangan biarkan tertidur. Nah, biasanya kalau saudara membiarkan Tuhan tertidur, saudara tidak pernah bangunkan Tuhan tiap pagi dalam doa pagi saudara, dalam pujian penyembahan saudara sudah tidak pernah membangunkan Tuhan, maka akan datang badai-badai hidup dalam hidup kita. Nah, udah siap belum ada badai? Siap, pasti datang saudara. Saya doain ya. Semuanya kena badai. Gimana nih? Iya, kata di Daniel bilang pada masa yang akan datang pada akhir zaman akan terjadi pembakaran, penyucian, penyaringan. Saudara harus bisa lewati semua dan jadi pemenang ya. Dulu saya juga pernah mengalami badai hidup ya, ekonomi, anak kaki patah, suami juga, udah nggak ngasih uang belanja gitu ya. Waduh, pokoknya udah gelap. Ini badai terus, kenapa bertubi-tubi ya Tuhan? Kita punya kuasa Roh Kudus, kita harus tangking itu badai, kita tangking masalah, kita tangking segala sakit penyakit. Betul, ada kuasa. Tapi Tuhan bilang stop, jangan ditengking, karena aku izinkan badai itu supaya menguji hati kita, menguji iman kita sejauh mana. Apa kita berakar sama Tuhan atau masih bayi-bayi terus? Ya, yang dibesukin, kalau nggak dibesukin gitu kan. Hari ini nama Allah, datang ngumpet. Jangan gitu, saya harus sangat cinta. Kalau cinta Tuhan, cinta rumah Tuhan, amin ya. Puji nama Tuhan. Jadi sore hari ini firman-Nya, jangan biarkan Yesus tertidur. Bangunkan setiap hari dalam pujian, penyembahan, dalam doa kita. Bisa komunikasi ini sama tante tadi, bisa bilang, bisa jabat tangan sama Tuhan ya. Apa benar Bu? Jabat tangan. Tuhan Yesus pernah mengalami dengar suara Tuhan Bu? Iya. Nah, aku bangkit. Waktu itu Ibu sakit. Kan boleh taruh di depan. Ke depan boleh sebentar sini Bu. Nah, kesaksian luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Ibu ini. Ini Bu. Semasa itu saya masih kelas 5. Tahun tanggal 12 dan 8 tahun 60. Mau lebaran, Mama suruh saya cari daun ke kebun. Saya cari 3 anak. Si A, Aminah, Sungguh bertiga. Daun di atas kepala tuh ada angin ribut. Saya sedang ini ngerauti daun yang gunungan itu.
ada orang 3 siapa gerangan, yang 2 makan saya sana pun enggak. Nah sudah itu gerangan dekat situ yang bangkit lah, saya bangkit kan, dapat tantangan mulut ngomong, bapak ini siapa tahu, abang saya ikut Advent tahu gambar Tuhan salib, ada yang domba di jurang itu kan, nggak taunya. Saya kalau lihat gambar, kenapa ya Pak kamu dipertenteng kok itu salah ngomong kata aku kan orang Jawa Timur, belum nggak bahasa itu. Saya lihat, kasihan dia domba curang dimakan ular di dalam. Atas saya belum mengenal hasil. Jadi sudah saya mengenal Tuhan begitu. Segala bencana apapun yang kita alami, Tuhan membela kita. Ini ada kemarin yang gereja kami kan membutuhkan dana. Kami apa namanya janji iman kan. Tuhan, janji iman udah dekat gimana? Belum punya uang apa Tuhan? Saya berdoa tengah malam, tolonglah Tuhan, aku minta uang. Besok janji iman besok. Saya malu kalau nggak ngasih gitu. Jebret anakku di pabrik dapat arisan. Oh haleluya. Yang mama arisannya tidak dapat kita. Oh puji Tuhan, berarti doaku tembus ke kamu. Jauh di situ keajaiban Tuhan kalau pada umat yang percaya betul-betul. Amin. Yang goyang betul-betul ini biasanya. Terima kasih. Ya, puji nama Tuhan, beri tepuk tangan untuk Ibu ya. Jadi dia dari kecil waktu ada anak ribut lagi cari daun pisang, didatangi 3 orang ya Bu. Berarti kiri kanan malaikat yang di tengah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oh, di tengah Tuhan Yesus, saudara. Berarti Tuhan kita Tuhan yang hidup, saudara ya. Bisa datang menjumpai manusia. Sampai hari ini pun Tuhan Yesus mendatangi orang-orang untuk bertobat. Ya. Jadi kita senantiasa dekat sama Tuhan, ya. Bangun hubungan pribadi sama Tuhan setiap hari. Jangan pernah lemah, jangan pernah putus asa. Ya seringkali roh kita lemah. Siapa yang merasakan roh kita lemah? Aduh kosong nih, aduh males nih. Siapa angkat tangan nih? Ayo, nanti didoakan ya setelah ini altar call ya saudara ya, supaya kuat lagi rohnya, menyala-nyala lagi karena ada transfer Roh Kudus itu mengalir, mengurapi ya kita semua. Semua rindu? Amin, puji nama Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian, nanti bagi yang mau didoakan silakan maju ke depan ya. Urapilah kami dengan minyak baru. Berhembuslah Roh Kudus ya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di hari zaman. Berhembuslah segala urapilah
biasa para terus katakan di hadapan Tuhan. Hatimu tertuju pada Tuhan pribadi, pribadi. Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat saat ini. Pada saat mereka angkat tangan Tuhan turun tangan. Mungkin mereka masa sekarang belum mengalami masa-masa kesukaran yang hidup di Tuhan. Tapi mereka mau berjaga-jaga dan berdoa. Mereka mau tangannya terus terangkat dalam pujian penyembahan dan doa. Dari jemaat-jemaat di jemaat yang kuat, jemaat yang dewasa, jemaat yang mengandalkan Tuhan, jemaat yang bersungguh-sungguh, yang bersungguh-sungguh hati dengan Tuhan. Jangan biasa-biasa lagi, jangan suap-suap lagi dengan Tuhan. Api Tuhan, api Roh Kudus bakar Tuhan. Biar Roh Kudus membakar setiap roh mereka yang hadir di tempat ini. Sehingga mereka on fire, Jesus menyala-nyala, mengalami Tuhan. Mereka pernah mengalami pribadi dengan Tuhan. Sehingga iman mereka tidak pernah tergoyahkan lagi Tuhan. Susah, senang, miskin, kaya, maupun kelimpahan, kesukaran, kelaparan sekalipun tidak dapat memisahkan mereka dan kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba Tuhan di tempat ini. Dan setiap pelayanan Dia memberikan berlipat-lipat kali ganda, sehingga dalam menjangkau jiwa-jiwa sekitar wilayah ini, biar ada nama Tuhan dipermuliakan, biar nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapak sudah selesai berbicara. Roh Kudus terus berbicara di hari setiap jemaat di tempat ini Bapak. Sehingga kami boleh kuat selalu di dalam Tuhan, di dalam iman, di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Yang dulu hampir tidak kali ya. Semangat, oke? Oke. 1, 2, 3. Haleluya! Haleluya! Haleluya!